Lainnya siapa aja Bu dari hamper? Banyak ya, alhamdulillah. Yang terbaru ada Alisa Dagay kemarin. Terus ada orang-orang ini sih ya, orang-orang cukup ternama gitu. Karena itu alhamdulillah artis-artis itu selalu mau untuk mostly mau, mungkin nggak selalu, tapi mostly mau untuk kita support untuk kebutuhan pernikahannya gitu. Selamat pagi Bu Desi. Pagi. Perkenalkan saya Ferry dari Jubelio. Jadi perjumpaan saya sama Moishop pertama kali itu sebenarnya saya ngeliat sebuah artikel. Artikelnya itu reseller hingga cuan ratusan juta rupiah. Boleh dijelasin terlebih dahulu mungkin backgroundnya Bu? Oke, jadi Moishop itu pertama kali kita memang reseller ya. Kebenaran ada kerabat yang berjualan alat sholat. Terus aku merasa bahwa ini cantik dan potensial deh untuk dipasarkan gitu kan. Lalu aku izin sama beliau, boleh nggak aku bantu jual online gitu ya, ditawarkan di grup WhatsApp, dimasukin ke Instagram, seperti itu. Terus akhirnya kita foto sendiri. Kebenaran saya waktu kuliah dulu ekskulnya fotografi, jadi kayak oke, mungkin ini harus seperti ini, penataannya dan lain-lain, simple aja sih. Bahkan waktu itu alasnya cuma spray warna putih dan kasur. Saya lagi hamil 9 bulan waktu itu, jadi kayak pokoknya apa adanya aja, alat di rumah pakai DSLR yang ada gitu kan. Udah kita foto, terus habis itu kemudian aku memang membuat ini sama kakak aku. Beliau yang kasih nama itu Moishop gitu kan. Jadi beliau tiba-tiba udah bikin akun Instagramnya. Udah jadi nih tinggal diupload. Aku upload lalu sebarkan ke grup WhatsApp. Ya udah, alhamdulillah di situ mulai ada sales yang pada saat itu statusnya aku hanya pinjem barangnya beliau. Jadi dulu aku selalu mikir kayak orang udahlah mulai aja jualan gitu kan, gak usah banyak mikir. Siapa bilang berjualan tuh harus modal puluhan juta gitu. Bener juga sih ternyata gitu ya. Selama kita memang melihat ada peluang, kenapa kita harus terlalu pusing banyak mikirin modal dan lain-lain gitu. Apa yang kita punya itulah kita manfaatkan gitu. Oke, kalau boleh tahu itu penjualan pertama datangnya dari mana Bu? Pertama-tama banget itu grup WhatsApp ibu-ibu komplek, karena pada saat itu momentumnya juga tepat, mau Ramadan gitu kan. Jadi ibu-ibu komplek tiba-tiba ada yang borong 10 gitu kan. Terus habis itu ya udah dari situ terus kita posting ke Instagram itu ada juga alhamdulillah. Nah, pada saat 2015 itu Shopee itu baru masuk ke Indonesia. Kebenaran temannya suami itu salah satu yang membawanya ke Indonesia itu gitu. Terus ditawarin, "Mau nggak jualan di Shopee?" gitu kan. Apaan nih gitu, nggak, udah kita bikinin akunnya gitu. Terus ya udah tinggal upload produknya aja gitu. Jadi aku inget banget abis lahiran anak tuh tiba-tiba ada sales pertama dari Shopee. Ini kayak kita pikir nih aplikasi apaan gitu, kayak Shopee apaan nih gitu, kayak nggak menjanjikan gitu. Ternyata ada ya gitu dari situ gitu. Tapi berarti pada saat pertama kali di Shopee itu berarti masih reseller? Masih reseller. Oh masih? Masih reseller. Okay. Sama kok. Kita tuh baru akhirnya pelan-pelan memproduksi sendiri dan lain-lain itu di 5 tahun terakhir lah. Oke. Iya. Akhirnya kenapa memilih untuk meninggalkan resellernya dan akhirnya memilih membentuk Moishop dengan produk sendiri? Ketika kita berjualan, kita kan bisa lihat bahwa ini tren penjualannya warna ini paling favorit. Misalnya kalau aku mungkin mukena renda ini paling favorit gitu. Jadi kita memantau datanya seperti apa. Terus namanya kita reseller, kita kan berebutan sama yang lain. Dan kalaupun ada stoknya terbatas. Akhirnya alhamdulillah waktu itu suami bantu untuk cari supplier materialsnya gitu kan. Dan cari-cari alhamdulillah ketemu factory-nya yang mampu memenuhi kebutuhan kita, dan MOQ-nya kita pun sanggup, maksudnya sebesar-besarnya juga waktu itu kan belum terlalu besar ya Mas gitu, tapi kita dengan MOQ-nya itu kita confident bahwa bisa nih insya Allah gitu kan, kita mengikuti ini gitu, dan kita coba sedikit-sedikit, lama-lama bisa ya gitu, sanggup nih kita juga lihat misalkan warna ini juga potensial, terus pabriknya juga sangat mengakomodir ya, jadi kayak bisa nggak dibantu dicelupin warna seperti ini, jadi kita tuh antara renda dan produknya tuh identical gitu, jadi nggak jomplang warnanya kayak gitu. Nah, bisa mereka menyanggupi. Jadi alhamdulillah akhirnya dari situ kita ngerasa kayak ya udah yuk kita coba bikin sendiri aja gitu kan. Dan ya namanya juga kita reseller, pasti kan antara kreatif seller yang satu dan kreatif seller yang lain tuh mereka bisa saling inilah ya kasarnya saling comot atau misalnya juga saling tiru gitu kan. Kita ngerasa kayak jadinya males ya ditiru-tiruin kayak gini gitu kan. Ya udah deh kita coba yuk pelan-pelan bikin sendiri aja, produksi sendiri seperti itu. Dan tentu kita pamit baik-baik ya sama reseller kita karena kan masih kerabat sendiri juga. Kalau mau aku tarik balik, sebenarnya apakah si Moishop ini atau reseller ini bisnis pertama kali atau sebelumnya tuh udah pernah bisnis juga sih? Sebenarnya aku pribadi tuh pernah bikin sebelumnya tuh brand namanya Hijab Mami Nursing Wear, jadi baju menyusui.
Oke. Jadi aku tuh ketika bikin suatu produk, aku harus mikir kayak, Hmm. kenapa orang mau spend money untuk membeli produk ini? Oke. Dan aku pikir kayak ibu menyusui itu waktu itu aku juga baru Hmm. lahiran tuh kayak pasti mereka butuh baju menyusui baru nggak sih atau outfit baru nggak sih gitu kan? Aku punya hipotesa itu, terus aku coba jalanin. Bener-bener waktu itu one man show banget gitu ya. Produksinya, kreatifnya, fotonya, uploadnya dan lain-lain. Cari KOL-nya gitu ya, yang memang momfluencer gitu kan. Terus season pertama alhamdulillah habis karena dapat momfluencer yang gong gitu ya. Terus season kedua nggak terlalu habis, tapi akunya udah kehabisan tenaga akhirnya kayak burn out banget kan gitu. Jadi kayak udah deh, udahan aja deh gitu. Itu juga ya modal sendiri kan. Aku udah waktu itu lagi jadi freelance headhunter. Jadi ada sedikit komisi yang ya udahlah aku coba-coba bisnis sendiri gitu. Terus kayaknya udah deh nggak sanggup deh, udahan aja gitu. Akhirnya berakhir gitu karena lebih ke nggak ada tenaga dan ya cuma sendiri semuanya gitu kan. Oh, berarti tadi sempat mention freelance headhunter, bukan profesional bisnis dari awal ya? Bukan. Jadi aku emang awal mulanya kerja di kantor, di IBM, bagian HR gitu kan. Terus habis itu pindah ke another startup gitu kan. Terus habis itu ikut suami lagi ke Bandung, pindah lagi. Akhirnya jadi freelance headhunter gitu. Oke, berarti dari karyawan akhirnya jadi pebisnis. Dari karyawan jadi pebisnis, betul. Tapi ada darah mungkin ibu atau ayah? Sebenarnya orang tua tuh sebenarnya berkarir ya. Ibu dulu pernah kerja di oil and gas, ayah jadi PNS gitu kan. Lebih ke tukang dagang sih ya. Ayah saya sih, nenek saya itu tukang dagang di pasar gitu. Jadi anak-anaknya itu ada 9. Dibilangnya tuh orang tua anak-anaknya itu yang jadi sarjana tuh sarjana kue lapis. Karena dari hasil dagang ibunya dagang kue lapis gitu di pasar. Benar-benar di pasar, bukan dari keluarga old money fancy dandy gitu, bukan gitu kan. Orang tua saya keluarga perintis gitu. Dan sampai sekarang ayah saya masih dagang beras sendiri gitu ya. Kita punya sawah gitu, kita kalau lagi ada panen ya kita dagangin aja gitu. Jadi memang pada dasarnya sih pedagang ya gitu. Berarti ya darahnya adalah darah-darah pebisnis walaupun nggak pure ya. Darah-darah butuh duit sih lebih. Jadi survive ya. Oke, balik lagi ke Moi Shop. Ketika udah bangun brandnya, tapi kan sebenarnya bangun brandnya itu bisa dibilang di awalnya itu udah mantep gara-gara reseller ya. Udah tahu, kita udah tahu pasarnya ini bakal ke alat sholat ya. Terus tadi ngobrol juga di belakang. Sekarang itu spesifiknya itu emang di alat sholat, tapi ada irisannya ke hampers. Itu momen ketemunya di mana? Jadi at the end of the day sebagai business owner kita pasti harus mendengar ya kebutuhan market, permintaan market seperti apa. Dari alat sholat yang kita jual, seringkali mereka jadikan buat hampers. Misalnya kenaikan kelas, souvenir buat guru-guru gitu. Atau misalnya ada pengajian. Kita juga awal mulanya nggak positioningnya di sana gitu kan. Dan alat sholat itu kan sangat umum ya ketika diberikan ketika momen Ramadan sebagai hadiah. Nah itu mereka tuh happy. Nanti tiba-tiba mereka pengajian, anaknya datang. Oh oke, beli hampers. Terus ada alhamdulillah misalnya orang yang happy juga. Nanti ada kumpul-kumpul di rumahnya, dia beli lagi mukena. Jadi kayak akhirnya kita menemukan pola bahwa oh ini orang buat hampers ya, oh ini orang buat dijual lagi misalkan kayak gitu. Jadi mungkin kalau di-compare antara orang beli banyak buat dijual lagi sama orang beli banyak buat hampers, lebih banyak orang yang buat hampers. Akhirnya seperti itu. Akhirnya kita semakin mantap untuk memposisikan kita itu penyedia hampers alat sholat gitu ya, dengan bahkan kita sampai bikin tagline khusus adalah hampers paling berpahala. Karena memberikan hampers makanan tuh satu hal ya, orang happy, tapi setelah dimakan sudah. Tapi kalau atau malah nggak cocok seleranya dikasihin ke orang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan hampers alat sholat, insya Allah kan pemberinya itu akan mendapatkan pahala jariah terus-menerus ya ketika alat sholat itu terus dipakai. Walaupun memang nggak cocok sama penerimanya, diberikan lagi ke orang lain terus, itu chance untuk mendapatkan pahala jaringnya tuh terus-menerus gitu. Jadi kita makanya selalu bilang jargon kita adalah hampers paling berpahala gitu. Nah itu juga satu hal yang menarik terkait branding. Ibu Desi juga memperhatikan detail-detail kecil kayak jargonnya juga. Berarti emang dapat momennya pas di hampers itu langsung ya udah nih kita tahu kesini, udah kita lanjutin kayak gini gitu. Betul, kayak gitu. Kita coba, misalnya kita selalu try small ya, coba dengan jumlah kecil misalnya. Kebenaran alhamdulillah ada kerabat ibu-ibu sekolah yang memang biasa untuk crafting hampers seperti ini gitu kan. Jadi ya membantu UMKM yang lain juga lah ya, kita berkolaborasi. Begitu pula juga dengan Seserahan, itu kan juga kita berkolaborasi sama brand lain ya, karena kita tahu ini bukan strength kita. Walaupun saya kalau sudah bikin kayak gini bisa, cuman kayak ya nggak akan konsisten hasilnya gitu. Terus kita koordinasi sama mereka, terus
coba deh bikin satu, coba deh kita foto, jadi kita kasih tebakan nih pricingnya segini nih harganya gitu kan. Terus mereka lihat kayak oh alhamdulillah happy gitu. Jadi dari situ sedikit-sedikit, pokoknya balik lagi ke spirit bahwa apa yang kita bisa, ya udah kita coba aja dulu gitu. Start small nggak apa-apa. Jadi kita iterative method gitu ya. Jadi kayak coba lagi gitu. Agile methodology lah katanya kalau bahasa kerennya. Berarti emang sekalian mulai belajar juga ya Bu Desi ya? Udah mulai belajar tentang bisnis juga secara ilmu akademik mungkin? Atau lihat-lihat baca-baca ikutan buku? Kelas bisnis sih, baca buku gitu. Itu aja sih, sama banyak nanya sama orang ya gitu. Gitu sih. Kliennya siapa aja Bu dari Hamper? Banyak ya, alhamdulillah. Yang terbaru ada Alisa Dagais kemarin. Terus ada orang-orang ini sih ya, orang-orang cukup ternama gitu. Tapi ya aku juga gak enak ya kalau disebutin ya gitu. Jadi kayak gitu sih mereka beli-beli produk untuk akhirnya mungkin pertama kali mereka dapat dari orang lain, mereka happy, mereka akhirnya beli lagi gitu. Nah, tentang dapat dari orang lain. Kalau dari Bu Desi sendiri sebenarnya percaya word of mouth nggak sih Bu? Sangat. Karena sebelum Meta Ads itu eksis gitu, Moishop itu sangat berkembangnya dari word of mouth gitu. Oh ya, kita saking menjaga yang namanya word of mouth itu, kita ada namanya garansi kepuasan produk 100%. Jadi ketika ada customer beli dan mereka tidak happy dengan produknya, misalkan produknya nggak matching atau cuttingannya nggak enak atau warnanya nggak cocok, itu customer boleh tukar dengan produk lain atau kembali uang 100% dalam waktu 7 hari produk itu sampai. Berarti kalau Moishop berani memberikan garansi kayak gitu, secara produk udah memastikan yang terbaik buat kita usahakan seperti itu. Kalaupun memang ada ya misalkan sampai minta kembali uang karena nggak cocok, paling cuma 1-2 dari ribuan pesanan dalam setahun itu misalkan seperti itu. Jadi kayak menurut aku itu sangat fair enough lah, kasarnya gini. Aku juga selalu mikir bahwa kita tuh dalam Islam berjual beli itu harus ada asas suka sama suka kan. Ketika online itu kan keterbatasannya mereka nyampe, produknya nggak sesuai ekspektasi gitu kan. That's why kita mencoba entertain itu gitu ya dengan ngasih waktu 7 hari untuk orang tuh berubah pikiran atau apa yang akhirnya kalau mau tuker atau mau kembali uang 100% silahkan. Kalau Moishop pakai KOL nggak sih Bu sebenarnya? Kita pakai KOL dalam berbagai level tier KOL juga gitu ya. Dan ya alhamdulillah yang sesuai dengan target positioning kita gitu ya untuk one stop solution premium prayer set untuk serahan pernikahan gitu ya. Karena itu kan demand yang valid tuh. Orang ketika pengen menikah, pengen punya alat sholat yang spesial gitu kan. Nah itu alhamdulillah artis-artis itu selalu mau untuk mostly mau, mungkin nggak selalu, tapi mostly mau untuk kita support untuk kebutuhan pernikahannya gitu. Berarti kalau dari Bu Desi sendiri, dari strategi marketing tuh ngecakup semuanya ya? Organiknya dijalanin, iklan juga, tapi tentu. KOL juga gitu. Kira-kira kedepannya dari Moishop bakal bikin apa lagi Bu? Apakah bakal stay dengan alat muslim dulu atau gimana? Buat aku sebelum develop produk, kita kalau ditanya kedepannya mau apa, aku mau terus stay relevan. Aku nggak mau cepet-cepet jadi yang wah gimana gitu ya. Cuman stay relevan itu paling penting. Karena orang juga cepet-cepet jadi juara juga abis itu nggak relevan, udah ditinggalin kan. Kasarnya seperti Nokia dan lain-lain. Itu ditinggalkan gitu kan. Sehingga buat aku yang paling penting stay relevan. Jadi ketika ditanya, next mau bikin apa? Aku mau lihat dulu market butuhnya apa. Aku akan seperti itu. Jadi enggak, walaupun misalnya kita punya ancar-ancar ya, kayaknya mungkin bikin outfit daily kali ya, atau kita bikin tipikal seperti apa lagi ya. Nah itu kita pasti adalah ancar-ancar gitu ya, atau mungkin bikin yang lebih serius lagi gitu. Tapi aku pribadi sebenarnya juga believe dengan bisnis alat sholat ini harusnya tuh tidak akan pernah tutup tikar atau gulung tikar, karena orang selalu ibadah kan sampai akhir hayat, kasarnya kayak gitu. Semua orang every stage gitu. Jadi harusnya ini tidak ada sunsetnya, idealnya begitu. That's why aku selalu berpikir kalau ditanya next mau apa, aku mau tetap terus relevan sama kebutuhan target market, cara mereka beribadah dalam agama Islam tentunya gitu kan. Itu sih, jadi aku kalau ditanya mau dibikin produk apa, aku nggak punya jawaban sekarang karena aku pengennya stay relevan. Karena buat apa aku mau bikin baju olahraga, itu kan lagi ngetren sekarang gitu. Tapi mungkin existing market aku itu nggak terlalu relevan kebutuhannya, dan aku harus membuat effort lebih tinggi lagi untuk bisa nge-grab itu gitu ya, kayak buat apa juga gitu. Jadi aku lebih kayak ke ya stay relevan sih, kasarnya seperti itu.
Oke. Kalau misalkan Moishop itu kan pasti punya loyal customer juga kan? Iya. Kalau dari Bu Desi sendiri, apakah sudah melakukan sesuatu buat maintain? Let's say misalnya kayak gini, kita ke beberapa seller itu ada yang mereka bikin grup pedal, atau mereka lari bareng, atau mereka makan-makan atau gimana. Kalau dari Moishop sendiri, kira-kira bakal ada komunitas atau apa nggak sih gitu? Jadi kalau kita sendiri untuk loyal customer itu kita maintainnya dengan kadang bikin kajian. Oh, okay. Walaupun nggak reguler gitu ya, misalkan momentum aja, misalkan menuju Ramadan, atau misalnya kalau tahun lalu tuh pas kita 9 tahun itu kita bikin acara kajian gitu ya. Dan alhamdulillah mereka happy ya gitu. Kita juga undang KOL untuk hadir yang pernah bekerja sama dengan Moishop, dan mereka hadir gitu ya. Jadi alhamdulillah responsnya bagus sih gitu, dan mereka keep buying gitu ya. Jadi ya ada effort yang kita maintain gitu ya. Cuman mungkin kalau sampai bikin community khusus dan lain-lain itu mungkin aku salah satu PR kali ya untuk bisa memaintain si loyal customer itu lebih lebih militan lah gitu kasarnya seperti itu. Soalnya sekarang rata-rata kan brand pada udah mulai ini kan menggencarkan kayak komunitasnya gitu. Iya benar-benar. Udah mulai gimana caranya kita makin dekat sama customer gitu-gitu kan. Iya betul. Oke, kira-kira dari Ibu Desi terkait masalah loyal customer, apakah misalkan dalam waktu dekat tuh bakal ada promo tertentu atau ada diskon tertentu nggak? Untuk loyal customer-nya atau untuk customer? Untuk keseluruhan mungkin bisa juga. Kalau lagi diskon atau promo tertentu sih kita lagi Raya clearance sale ya gitu. Jadi beberapa spill over produk dari Raya itu lagi kita clearance gitu kan. Jadi ya insya Allah kalau berkunjung ke e-commerce dan website kita ada promo-promo menarik. Gitu. Ada toko offline nggak sih Bu? Di sini. Berarti kalau mau offline shop bisa ke sini? Iya betul. Di Bintara Sektor 7. Di Bintara Sektor 7. Dari Bu Desi kira-kira ada yang mau disampaikan lagi tentang Moishop? Kalau Moishop sendiri kita alhamdulillah mencoba terus bertahan gitu ya di sengitnya pertempuran bisnis ini gitu ya, dan ekonomi yang wow sekali ini. Itu spiritnya tadi satu, mempertahankan branding, positioning. Dua hal itu yang akhirnya menurut aku jadi pilar utama kita untuk stay connected dan building awareness ke market itu terus ada. Karena market kita itu kan ibarat kata kita tuh kayak dokter anak. Kalau untuk pernikahan, usernya anak kecil, anak-anak yang mau menikah, tapi approval-nya orang tua. Nah, itu kita gimana caranya itu bisa menggrabs activities-nya itu tuh kegiatan branding positioning-nya itu tuh grabs di dua market itu. Jadi menurut aku untuk Moishop sendiri branding positioning itulah yang menjadi pegangan kita selain Allah Subhanahu wa taala nomor satu gitu ya. Supaya orang-orang tuh tetap terus itu tadi stay relevan itu terjaga sih gitu. Jadi kalau ditanya misalkan tadi produk next-nya apa, masih belum tahu gitu ya, karena memang kita tadi itu jadi menjaga branding positioning dan stay relevan. Intinya sih itu sih. Karena ya aku pengen sebenarnya ya bisnisnya kan terus ada sih ya. At the end of the day siapa sih pengusaha yang nggak mau bisnisnya tuh sustain gitu kan. Itu sih akhirnya. Karena mungkin aku pribadi juga sebelumnya tuh kerja di IBM itu kan dia udah 100 tahunan lebih ya, 110 tahun to be exact kemarin di Juni. Jadi aku ngelihat bahwa oh mereka tuh juga produknya ada ini, nanti ditambah ini, nanti ada lagi yang lain gitu. Kayak misalkan atau Amazon gitu misalkan awal mulanya e-commerce gitu ya, lama-lama sekarang dia punya data center dan lain-lain itu, dan itu selalu semakin besar gitu. Jadi aku pribadi itu sangat welcome yang namanya additional products, diversifikasi dan lain-lain. Tapi tentunya juga harus menakar kemampuan dari human resource yang kita punya ya gitu. Jadi jangan terlalu all over the place, akhirnya kita juga jadi tenggelam sendiri gitu. Jadi one step at a time lah. Berarti emang fokus ke satu hal dulu yang sampai benar-benar kalau ini udah kuat banget baru kita mau kemana gitu. Iya seperti itu sih gitu. Tadi terakhir Bu, audiensnya berarti lebar banget ya? Lebar. 25 ke atas sih sebenarnya seperti itu. 25 ke atas. Jadi bahkan apalagi ibu-ibu kan juga sama mukena senang ya gitu. Jadi nanti dia beliin buat anaknya terus kayak mama juga mau deh gitu. Atau nanti si anaknya tuh happy misalkan aku juga mau dia beliin buat mertua aku gitu loh. Itu sih yang akhirnya kita jaga ya, nanti adiknya nikah. Berarti iya secara desain dibikinnya masuk ke yang muda, masuk ke yang karena pada dasarnya alat sholat kan nggak terlalu beraneka ria ya. Palingan anak-anak muda biasanya sukanya yang lebih simple, yang tanpa renda gitu kan, hanya sedikit aksen. Kalau orang tua mereka suka yang agak lebih fancy gitu ya. Gitu aja sih maininnya. Oke, paling segitu aja. Aku sedikit mau nanyain tentang Jubelio. Boleh. Ibu Desi sejak kapan menggunakan Jubelio? Dari 2020. Waktu itu kita mulai merasa overwhelm pembagian stok antara e-commerce, Shopee pada saat itu, dan
chatting. Oke. Terus kita ngerasa kayaknya kita butuh suatu tools yang ngebantu untuk bisa integrasi di seluruh channel gitu kan. Terus dibantulah sama suami untuk cari-cari referensi dan kita dapat rekomendasi Jubelio. Chatting tuh maksudnya penjualan yang WhatsApp. non marketplace ya? Iya. Kan dari 2015 ke 2020 ya, Bio. Berarti apakah pada saat itu pandemi itu juga jadi salah satu triggernya tuh? Iya, justru kita tuh growing ketika pandemi. Ketika pandemi kita growing kan semua orang belanja online ya. Nah, dari situ kita merasa bahwa pas pandemi itu kita merasa sangat terbantu sih dengan adanya Jubelio gitu kan. Karena kan stok kita juga kita harus bertambah, pembagian channelnya juga harus real time lah ya untuk pengaturan stoknya itu gitu. Jadi ya alhamdulillah itu waktu itu jadi solusi. Apalagi dia kan bisa diintegrasi ke WooCommerce ya. Iya, berarti sekarang ada webstore juga? Ada webstore. Ada webstore, berarti semua ada ya? Website ada, terus offline bisa datang. Bisa. Terus marketplace di mana? Marketplace kita ada di Shopee, di TikTok, sama Tokopedia. Terus kira-kira selanjutnya kalau produk, berarti produk apa aja yang dipakai? Iya, Jubelio Omni, Jubelio POS kalau lagi POS. bazar, Oke. ya POS ya. Oh, berarti POS itu ketika lagi ada event? Ya, lagi ada event Berarti bazar. rutin ya Bu event? Sekarang Nggak sih agak terlalu. mengurangi ya, tergantung timingnya ya gitu. Oke, berarti tapi setahun sekali mungkin ada? Biasanya ada. Oh, berarti itu Bu Desi itu juga udah punya ini ya, gambaran ya, event mana yang sesuai sama target? Iya. Dan timingnya kapan? Karena kan kita alat sholat ya, seasonal sebenarnya tuh orang butuhnya. Jadi menarik ya, alat sholat itu sebenarnya eventnya itu pada saat Ramadan, benar nggak? Betul. Tapi dengan adanya penggunaan hampers, jadi tetap Iya. terus. Itulah kenapa aku Iya, juga bener ya. wedding dan hampers itu kita jaga. Itu nafas kita 9 bulan soalnya. iya sih benar. Jadi ketika Ramadan kan 1 bulan 2 bulan lah ya. Dan- Benar sih 1 bulan 2 bulan. 1 bulan 2 bulan. Nah, Iya, sisanya kan kalau nggak ada seasonal Ramadan berarti harus nyari. harus dari positioning kan. Iya, menarik. Itu dia. menarik. So far penggunaan Jubelio apakah ada kendala atau gimana? Sebenarnya sih bukan salah Jubelio solely ya, tapi lebih kayak ke apa ya? Misalnya dari si e-commerce-nya yang dia ribet dan integrasi sama Jubelio-nya tuh jadinya tuh nggak terlalu efisien gitu. Terus kadang ya sama si either WooCommerce-nya atau sama e-commerce-nya gitu. Jadi tapi ya dengan agentnya Jubelio itu cukup helpful sih di chatting gitu ya. Ya lumayan solutif juga lah, kadang mau bantu gitu. Jadi kayak kalau dibilang hassle free sih kayaknya nggak ada yang 100% sempurna ya. Setuju. Akhirnya kita ya kekurangan-kekurangan itu masih kita bisa compensate lah dengan manfaat yang kita dapatkan dan pricing yang lebih fair sekarang karena kan sekarang hitung per transaksi ya. Rather than subscription bulanan seperti itu jauh lebih nyaman sih buat kita. Oke. Gitu. Terakhir Bu, kalau pengen ada fitur di Jubelio, maunya fitur apa kira-kira? Aku nggak tahu Jubelio Chat itu mirip kayak Drip Sender nggak ya? Dream Sender tuh Tahu nggak gimana? Drip Sender? Jadi kayak buat kita nge-blast gitu loh. Oke. Oh, kayak WhatsApp email, WhatsApp Iya kayak Blast. WhatsApp Blast gitu. Oh, belum. Nah itu sih mungkin salah Oke, satu fitur menarik. yang menurut aku juga suka pakai. Karena kita ke depannya, kita tuh lagi nyambungin Jubelio ke WhatsApp dulu. Nice. Sekarang kan Jubelio Chat itu kan only marketplace. Jadi semua chat dari marketplace itu join ke satu Jubelio Chat. Mungkin kalau udah WhatsApp Blast bisa jadi salah satu. Opsinya. Opsinya Iya, juga karena menurut gitu. aku itu sebagai seller ya sesuatu yang membantu ya. Iya, Makanya betul. kita pakainya Drip Sender sih buat fitur itu. Untuk nge-blast promo gitu. Iya, gitu ya. 15 promo. Oke, ada lagi nggak Bu? Cukup ya, kayaknya Cukup itu ya. aja. Paling itu aja. Bu Desi, thank you Oke, buat waktunya. Thank you buat sama-sama. Momoy Shop. Iya. Semoga semakin laris terus. Amin, Yes. makasih. Hampersnya makin rame dipakai artis-artis. Amin, ya Allah, amin. Makasih, Mas. Thank you Bu Desi. Iya, sama-sama. Kami Moy Shop dan bisnis kami sudah semudah Jubelio.